Selamat pagi Bu Agustin dan Bu Retno. Selamat datang di podcast Setiasa. Bu Agustin ya, dari Rumah Sakit Adiusada Kapasari. Bu Retno sama ya? Adiusada Kapasari. Nanti kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Bu Agustin, sebelum kita ngobrol lebih jauh, bisakah Bu Agustin mengenalkan diri sepintas saja? Baik. Nama saya Agustin Nugrani. Saya saat ini bekerja di Rumah Sakit Adiusada Kapasari di kepala keperawatan. Kepala keperawatan, wah keren. Kalau Bu Retno? Saya juga kerja di Adiusada Kapasari, tepatnya di lantai 2 ruang interna sebagai perawat pelaksana. Sebagai perawat pelaksana. Saya pengen tanya sedikit. Kilas balik aja ya, kilas balik ke flashback aja. Baik. Kenapa Bu Agustin sama Bu Retno kok ngambil perawat? Saya dulu. Monggo. Kalau dulu sih anjuran dari orang tua sih ya dulu. Terus lama-lama kok ya sudah dijalani. Akhirnya ya sesuai apa yang saya mau lah, maksudnya sesuai sama apa yang saya mau. Terus sampai bekerja saat ini. Oh, dulu sekolahnya di mana? Di Akper Adiusada dulu. Sudah Akper. Iya, ya, masih Akper dulu ya. Sekarang udah Stikes ya. Iya, tahun berapa? Tahun 2009. 2009. Kalau Bu Agustin? Kalau saya kenapa memilih sekolah perawat? Begini, di rumah saya kebetulan ayah saya almarhum itu seorang perawat. Jadi kalau zaman dulu istilahnya mantri ya Pak Heri. Jadi mantri kesehatan. Dari masa kecil saya di situ melihat bapak saya begitu banyak pasien yang dilayani, kemudian banyak kalau istilah sekarang kitan ya itu. Jadi hati saya tergelitik ya untuk ikut mengikuti jejak bapak saya. Akhirnya pada saat itu ada pembukaan baru, jadi artinya ada pembukaan pendaftaran di SPK, Sekolah Perawat Kesehatan kalau yang zaman dulu. Itu bapak saya sendiri juga yang mendaftarkan dan akhirnya saya diterima. Bagusnya SPK-nya tahun berapa? Saya SPK tahun 1989. Jadi saya lulus tahun 1991, Pak. Itu di Adiusada. Sama-sama di Adiusada juga. Ya, jadi Adiusada ini sebenarnya sebelum ada, kalau zaman dulu kan SPP ya, Sekolah Penjenang Perawat, iya. Sama Sekolah Pendidikan Perawat, Sekolah Perawat Kesehatan. Jadi SPP sama SPK. Jadi saya menata karir saya awal ya dari SPK itu. SPK di Adiusada. Adiusada. Tempatnya di sini atau di Undaan, waktu zaman dulu masih di Rumah Sakit Undaan Wetan. Ya. Oh iya. Kok sampai bisa menjadi kepala bagian keperawatan dan Bu Retno menjadi perawat pelaksana di lantai 2 rawat interna ya? Rawat interna apa Bu? Interna penyakit dalam. Penyakit dalam. Keren juga ini penyakit dalam ini. Lulusan D3 Akper Adiusada. Ya sudah berevolusi dari SPK tadi. Ganti D3. Jadi D3. Berarti masih juniornya Bu Agustin. Iya. Senior saya. Nanti bisa ngikuti jejaknya Bu Agustin nanti. Ya mudah-mudahan nanti kalau Bu Agustin sudah pensiun ya Bu ya. Kalau motivasinya Bu Agustin kan motivasi turunan. Iya. Ya Bu ya. Motivasi lingkungan. Kalau Bu Retno motivasi dari orang tua. Iya, ya, dari orang tua. Terus kenapa kok milih Adiusada? Ya karena waktu itu yang paling terkenal itu kan Adiusada. Ya jadi karena sudah ada brandednya Adiusada itu sudah terkenal. Karena saya aslinya saya kan Blitar ya. Jadi di Blitar sana itu Adiusada sudah terkenal. Oh ini loh Adiusada. SPK. Ya. Masih SPK masih itu SPK ya, Mas SPK. Kemudian jawab yang Pak Heri untuk menjadi kepala perawat itu tidak mudah ya. Jadi jenjang karir ya itu mungkin karena setiap manusia itu ada usaha satu. Ada usaha. Ya. Saya dulu dari SPK bekerja setelah kurang lebih 10 tahun. Saya disekolahkan oleh rumah sakit menjadi di sekolah di jalur khusus Akper ya. Jadi
akademi keperawatan, tapi yang jalur khusus. Saya angkatan pertama waktu itu, Pak. Akper di Adiusada berdiri tahun Akper di 83. Adiusadanya ya kurang lebih 83 segitu ya. Tapi itu angkatan pertama reguler. Ya, yang bukan yang reguler, tapi yang saya ikut yang jalur khusus. Itu kalau reguler udah berarti angkatan kelima. kelima untuk ya. reguler. Jalur Jalur khususnya khusus baru angkatan buka pertama. angkatan pertama. Bu Agustin yang memulai, Ya, mengawali. mengawali kebetulan waktu itu program pertama kali, jadi kita dengan beberapa teman di Adiusada Kapasari dan Adiusada Undaan dihimpun menjadi beberapa orang ya, jadi diikutkan untuk ikut jalur khusus. Waktu itu kurang lebih ada 40 orang. Wah, banyak juga ya itu. Ya, ya itu untuk Keren. mengakomodir banyaknya yang masih SPK itu, Pak. Ibaratnya babat alas Bu ya. Ya. Babat alas untuk apa namanya? Jalur khusus SPK ke D3 keperawatan. Soalnya dulu itu S1 masih jarang atau memang belum ada Bu ya? Belum ada sih. Saya lahir hanya di UI mungkin ya. Saya lahir di zaman modern soalnya Bu ya. Saya lahir di zaman modern. Kalau Bu Agustin di zaman dahulu itu kan memang D3 itu masih sulit Bu ya. Ya, D3 itu hanya yang saya tahu hanya Adiusada sama RSI mungkin. RSI ya. RSI yang Rumah sekarang udah apa? Darusifat loh. Oh, Kok Darusifat sih apa ya namanya? Rumah Sakit Islam. Nahdlatul Ulama itu. Rumah sakit NU. NU. Oh, ya. Lah kalau Bu Diretno ini kan sudah masuk modern juga sebenarnya. Sudah Iya. tercipta D3. Tapi Iya. kenapa kok pilih D3-nya enggak S1-nya? Dulu itu S1 itu juga masih nggak sehits yang Sekarang. sekarang. Ya, dulu itu masih rata-rata masih D3 dan yang terkenal itu juga di Adiusada juga. Makanya saya milih di Adiusada. Peluang kerjanya juga lebih banyak D3 ternyata. Ya? Iya, di peluangnya di Keren masih ya. banyak. Pengalamannya ibu-ibu ini keren ini. Terus Bu, dari D3 selama perkuliahan itu ibu kan sudah bekerja, Ya. ya kan? Bekerja di rumah sakit sebagai perawat pelaksana. Waktu itu saya sudah sebagai kepala ruangan. Sudah kepala ruang. Ya. Dari SPK sudah jadi kepala ruang. SPK kemudian bekerja 7 tahun saya diangkat sebagai kepala Nah, ruangan. inilah yang menarik. Ibu kerja SPK di SPK Adiusada. Ibu itu bekerjanya langsung di Adiusada atau di rumah sakit lain? Di rumah sakit Adiusada Kapasari. Langsung diterima. Ya, karena waktu itu memang penempatan, jadi tidak ada ikatan dinas, tetapi kita langsung ditempatkan. Ditempatkan. Bu Dwiratno juga. Saya dulu itu bukannya ditempatkan, cuma dianjurkan. Dianjurkan. Ada Tapi pernah nggak berpikir untuk mencari tempat kerja lain? enggak. 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 Tapi sudah memang ada peluang di situ ya. Kalau sudah ada peluang di sini di Adiusada, terus kenapa saya harus cari yang lain gitu loh? Boleh cerita dong. Ini kayaknya keren ini. Dari SPK Adiusada dan Akper Adiusada bisa diterima di rumah sakit Adiusada. Dan belum sampai nyari yang lain Ibu ya. Iya, ini? belum sempat. Belum sempat ya. Belum sempat. Naruh lamaran ke tempatnya kan belum pernah. Belum pernah. Karena ya sudah langsung saya dulu lulus sekitar tahun 2009. Setelah itu saya sudah dipanggil ada di 2 rumah sakit, di Adiusada Undaan sama yang di Kapasari. Melalui tes. Pertama iya melalui tes, dua-duanya melalui tes. Cuma yang lebih dulu tesnya itu di Adiusada Kapasari. Terus saya lebih tertarik di sini, jadi ya sudah saya masuk di Adiusada Kapasari. Ada pesaing dari kampus lain masuk di Saat itu enggak ada, cuma lulusan dari Adiusada. Prioritas ya? Prioritas Kapasari. Akper Adiusada. Keren sekali ya. Dari pendidikan Adiusada lanjut ke dunia pekerjaan Adiusada juga. Jadi saya nggak sempat nulis surat lamaran pekerjaan itu. Nggak sempat juga. Nggak sempat langsung masuk. Kalau Bu Agustin melalui tes. Enggak, jadi langsung ditempatkan. Memang waktu itu kan dari SPK semua lulusan SPK itu ditempatkan, Pak. Di rumah jadi sakit tidak Adiusada. dipindah di tempat lain, jadi langsung. Itu yang di Kapasari langsung. Ya, di Kapasari. Dibagi Kapasari berapa, Undaan berapa seperti itu. Boleh cerita dong Bu, lulus SPK kok perjalanan bisa langsung terjun ke rumah sakit Adiusada Kapasari tanpa harus tes ya Bu? Ya, memang itu mungkin kebijakan dari institusi yang terdahulu. Apakah nggak meragukan skillnya Ibu? Perawatnya harus skill Bu. Oh, ya. Tapi kalau saya yakin ya SPK zaman dulu itu mungkin banyak yang dititik beratkan di skillnya. Skill, Jadi berbeda dengan yang sekarang D3 sama S1 ya. Kalau dulu kita banyak skill, jadi seperti tindakan-tindakan keperawatan itu banyak yang mandiri. Berarti
kesimpulannya rumah sakit Adi Husada itu percaya jika lulusan dari Stikes, sekarang dari Stikes ini ya, yang dulunya SPK, dari upper sampai sekarang dari Stikes, bahwa lulusan dari pendidikan Adi Husada itu memiliki kualitas yang baik, Ya, harapannya. punya skill yang bagus untuk dunia kerja. Dan ini pengguna lulusan Bu Diretno Ya. yang masih D3. Ya. Iya kan? Iya, Tesnya juga diprioritaskan, prioritaskan. tanpa harus tes yang Jelimet-jelimet. enggak. Nggak apa-apa, ya. Enggak ya. Tapi sekarang gini Pak, regulasi itu kan selalu berubah ya, selalu menjadi lebih baik. Yang di Permenkes nggak tahu tahun berapa itu akhirnya nanti S1 harusnya 60%, D3 yang vokasinya 40%. 40%. Nah, harusnya sekarang Adi Husada ini mengejar untuk S1-nya keperawatan. Ini sudah supaya Ya, insya Allah semoga aja ya tahun ini kita juga dibuka prodi S1 dan nurse. Lah ini peluangnya dari siapa? Bu Diretno, ya kan? Iya. Nah nanti bisa langsung ke sini. Iya. Nah, kompetensi lulusan Stikes Adi Husada itu sangat bagus, ya kan? Bisa bahkan sekelas rumah sakit Adi Husada yang di kampus Sederudaan yang mempunyai 2 rumah sakit lebih percaya di sini daripada kampus yang lain. Ya. Iya kan? Nah, kira-kira apa sih Bu motivasi dengan sama Bu Diretno ini? Kok bisa masuk di Adi Husada pendidikannya dulu? Ya itu tadi karena kan sudah saya sampaikan selain Dari orang tua karena tadi. kita ada orang tua, kualitas kan dari mulut ke mulut, dari omongan oh kalau Adi Husada agak kelulusannya bagus, Adi Husada sampai sekarang pun sebenarnya brandnya Adi Husada itu masih sangat bagus gitu Besar, di masyarakat. Jadi kalau saya kebetulan di Pondok Benowo ya, tinggal saya di sana. Kalau misalkan dengan dari mana Adi Husada itu masih sangat menurut saya masyarakat itu Banyak sangat dikenal. mengenal dengan Adi Husada. Jadi itu suatu keuntungan ya, kekuatan dari Stikes Adi Husada sendiri. Selain dulu kan Bu Agustin sama Bu Diretno kan milih Adi Husada karena terkenal. Yang Bu Agustin yang domisilinya di Blitar milih ke Surabaya karena terkenal. Nggak mungkin lah kalau hanya terkenal saja. Pasti nggak mungkin. Pasti ada sisi lain yang lebih membuat Bu Agustin sama Bu Diretno tertarik ke pendidikannya di upper maupun SPK-nya Adi Husada. Dan sekarang sudah berganti menjadi Stikes. Kira-kira apa selain nama besar dari Adi Husada itu yang membuat ketertarikan panjenengan untuk masuk di Adi Husada apa? Yang pastinya mencari pekerjaan lebih mudah. Lebih mudah. Terus ya saya bilang tadi sampai nggak sempat buat lamaran kerja karena sudah langsung bisa ditempatkan, diprioritaskan di rumah sakit Adi Husada sendiri. Jadi nggak bingung cari-cari kemana-mana lagi. Nggak bingung ya? Iya. Serasa dinas ya? Iya, serasa kayak pindah tempat aja. Serasa kedinasan ya, Bu ya. Terus ini selain itu pasti ada lagi. Selama pendidikan mungkin apakah biayanya itu terlalu tinggi atau enggak sih Bu kalau di Adi Husada dibanding yang lain? Ya standar ya. Standar ya. Kalau saya melihat masih standar sih. Yang untuk baik kalau dulu saya SPK-nya ya karena itu tadi terkait dengan penempatan dan sebagainya itu. Jadi kalau misalkan biayanya misalkan 1 juta itu hanya kena 700 seperti itu Pak. Jadi Diskon. ya diskon, tetapi tadi syaratnya harus mau ditempatkan memang di Adi Husada itu karena masih SPK dulu ya Pak ya. Ya enak aja Bu kalau ditempatkan di Adi Husada Bu kan kerjanya di tempatnya sendiri ya kan. Terus ini Bu, masalah biaya yang relatif terjangkau ya Bu ya. Saya tuh gini, mahasiswa saya mungkin sekarang itu banyak mahasiswa itu yang kecanduan dengan sosmed. Jadi fokus belajarnya itu lebih teralihkan daripada ke sosmednya daripada belajarnya. Nah dulu kan zamannya Bu Agustin sama Bu Diretno mungkin kayak Instagramnya itu kan belum ada. ya. Belum muncul. Belum muncul. Jadi fokus belajarnya lebih giat tuh ya, skill lebih terasa. Kalau di sini ini sebagai ibu kepala ruang, ibu kepala bidang keperawatan dan perawat pelaksana, pasti kan pernah melihat kualitas mahasiswa kita yang sedang praktek di sana.
Untuk skillnya bagaimana Bu ya, bisa diceritakan? Jadi karena saya sangat tahu betul mengikuti dari mulai zamannya Mbak Retno ya, memang ada sedikit menurun ya untuk ininya keterampilan. Jadi mungkin skillnya karena mereka satu, karena 2 tahun ini kita kena COVID ya, jadi semuanya pembelajaran pakai sistem daring ya. Sehingga kalau misalkan keterampilan itu kan harusnya kan dengan nyata dicoba ke pasien atau ke pantum dan sebagainya, tetapi karena daring jadi mungkin mahasiswa kurang kurang konsentrasi dan mungkin kurang bisa melihat nyata itu mungkin. Jadi ya itu mungkin PR buat kami juga yang di pelayanan yang menerima D3 keperawatan adusada, karena saya yakin tidak hanya adusada Pak, jadi semua stiker. Jadi karena pandeminya Bu ya. Itu kan masih proses pendidikan pandemi, tapi kan belum pelulusan pandemi. Sudah ada. Tapi kualitasnya masih bagus Bu ya. Kalau lulusan, maka istilahnya sampai ini loh, lulusan pandemi istilahnya. Nah ini lulusan pandemi. Saya itu sama, semua di rumah sakit juga menyebutnya lulusan pandemi. Itu pasti agak menurun. Tidak hanya di sini sih Bu ya. Hampir semua mahasiswa notabene yang kampus kesehatan, terutama keperawatan. Karena harus terjun prakteknya itu ke lapangan karena dibatasi oleh pemerintah, tidak boleh kontak langsung dengan pasien, sehingga kualitasnya itu memang sangat kurang mendukung. Jadi memang upaya kita untuk mendongkrak kualitas lulusan perawat ini bisa lebih baik lagi karena kasus pandemi kemarin. Kita juga ini yang untuk lulusan yang pandemi tadi itu di rumah sakit juga ada program ekstra untuk mereka membimbing masing-masing lulusan baru atau tenaga perawat baru itu untuk pendampingannya juga lebih ketat. Kita ada program sendiri Pak, jadi supaya bisa dalam misalkan kalau yang tidak pandemi 2 bulan sudah bisa mandiri, ada peningkatan. Tapi kalau yang lulusan pandemi kan biasanya lebih panjang, nah itu kita untuk bisa memenuhi supaya mereka lebih cepat bisa. Jadi masing-masing perseptorship ya istilahnya di tempat kami itu mereka yang harus lebih ekstra. Dan saya kalau biasanya menempatkan hanya 2 perseptorship, kalau di lulusan pandemi ini bisa 4-5 perseptorship. Efektif Bu ya? Ya lumayan sih. Kita evaluasinya 6 bulan Pak. 6 bulan. Kalau biasanya 3 bulan loh ya, sekarang 6 bulan. 6 bulan ya. Ibu sekarang menjabat sebagai kepala keperawatan. Sedangkan Bu Retno menjabat sebagai perawat. Ingin mengikuti karirnya Bu Agustin? Ya mudah-mudahan kalau misalnya waktunya bisa, saya pengen sekolah untuk meneruskan ke S1 lah tahun ini. Ya harus ada motivasi ya. Karena regulasi itu semakin tahun semakin meningkat. Kan, jadi kualitasnya. Jadi minimal sekarang jangan hanya vokasi aja. Vokasi itu D3 keperawatan hanya vokasi itu kalau tidak ada plus-plusnya ya sulit gitu. Jadi kalau bisa ada motivasi dari perawat, pelaksana untuk bisa ke Tapi pihak rumah sakit menyediakan Bu ya? Mendukung banget Bu ya? Kalau kita sangat mendukung Pak. Jadi tapi memang belum rumah sakit dengan biaya rumah sakit menyekolahkan sendiri belum. Tetapi kita sangat memfasilitasi teman-teman untuk sekolah sendiri. Jadi kesempatan seperti itu kita beri waktu mereka, misalkan tetap memenuhi pekerjaannya 40 jam. Jadi mereka bisa dengan bekerja bisa studi. Jadi itu lumayan. Jadi artinya kita 50-50. Kita juga lulusannya keperawatannya juga ikut terangkat, mereka juga bisa naik jenjang gitu. Tapi masalahnya gini Bu Retno kan bekerjanya kan shift-shiftan Bu. Terus kalau sekolah lagi bagaimana? Rumah sakit apakah bisa mensupport ketika waktu shift sama berbenturan dengan waktu sekolah?
Untuk jadwalnya bagaimana Kakak? Bisa mengatur apa Bu? Terus tugas Mbak bulan Retno juga lumayan. bisa melihat kan teman-teman Bisa, yang saat bisa. sebelumnya sudah Sebelumnya, sekolah, yang saat ini sedang sekolah, yang sudah lulus sekolah, mereka juga bekerja shift, kita siapkan waktu dan itu perlu dukungan dari teman-teman semua. Jadi teman-temannya itu kita sampaikan bahwa ini loh kalian harus mendukung temannya yang sekolah karena bergantian. Jadi setelah satu ruangan misalkan ada 3, setelah lulus nanti bergantian lagi. Jadi semua perawat yang di Adiusada Kapasari mayoritas semuanya belajar sendiri, biaya sendiri Pak. Tapi Syukur-syukur masalah waktu nanti aman. kalau misalkan ada program dari Rumah Sakit Adiusada ke Kapasari seperti zamannya saya dulu, ada yang disekolahkan untuk perawat. Teman-teman yang Yang D3. ada dikembalikan program yang baru, program yang lama dimunculkan kembali. Seperti disekolahkan rumah sakit, maksudnya itu sih. Lah itu mungkin karena rumah sakit Adiusada berpikir investasinya daripada ke rumah sakit atau istikes lain mendingan ke Adiusada. Makanya nanti bisa kerjasama. Ya, jadi bisa kerjasama mungkin secara bertahun sekali 5, 10 itu mungkin lebih mudah karena nanti prakteknya kan sudah dihitung dengan pekerjaannya. Oh iya. Keren. Saya sangat mendukung. Jadi teman-teman di keperawatan pun juga sangat mengharap untuk S1 keperawatan segera launching. Ya. Semoga tahun ini segera launching. Ya. Segera launching. Terus kan Bu, nggak mungkin lah cuma perawat lulusan D3 dari keperawatan Adiusada aja ya Bu ya. Pasti ada skill-skill yang lain. Selama lulus dari D3 keperawatan, kerja di rumah sakit Adiusada, pernah dikirim untuk mengikuti pelatihan khusus? Kalau pelatihan itu biasanya ada Difasilitasi ya? Iya, difasilitasi. Berarti Ya, memang sudah kompeten ya perawatnya di sana ya, kompeten ya. Tinggal orangnya aja yang ikut. Enggak. Kita aja yang ikut, jadi nggak usah kayak Mencari. biaya-biaya gitu, nggak pakai. Oh, berarti sudah oke pelatihan Seperti in-house training. Pak. in-house training, Training, ya. misalkan BTCLS, Ya. Iya. pelatihan misalkan perawat ICU, itu rumah sakit memfasilitasi. Ya. Tapi terbatas. Ah. Terbatas. Beberapa Setidaknya orang kan pasti aja. ada urutannya Bu ya, Iya, pasti. ada jadwalnya Ada sendiri, kriterianya ya, ada juga yang mau kriterianya sendiri. diberangkatkan. Nggak mungkin lah habis lulus langsung ikut pelatihan. Ya. Dia siapa? Kan harus paling nggak kan harus tahu, wah anak ini skillnya sudah bagus, pengabdian di rumah sakit sudah mencukupi, lah saya kembangkanlah pemberdayaan diri dengan mengikuti pelatihan itu ya. Tapi memang rumah sakit Adiusada itu mewadahi karyawan, khususnya perawat, untuk pemberdayaan diri, pengembangan diri, khususnya di skill. Iya. Ya. Ada rotasi nggak Bu? Misalkan Bu, siapa ini namanya Bu Dwi Retno kan di ruang rawat inap ya, Rawat inap. interna ya, penyakit dalam. Pasti ikut pelatihan tentang penyakit dalam dulunya. Ada nggak rotasi ruangan, misalnya dipindah di HD, ICU, lah terus dirotasi, berarti otomatis pelatihan lagi. Kalau saya selama dari lulusan terus masuk ke Rumah Sakit Adiusada Kapasari, saya tidak pernah dirotasi, tetap di lantai 2 Kapasari itu. Belum pernah. Belum pernah. Kalau misalnya mengikuti kayak pelatihan rawat luka itu, walaupun tidak di bagian bedah kan mesti ada tindakan rawat luka di ruangan juga ada. Tapi memang sudah diikutkan pelatihan juga ya? Iya, diikutkan. Setiap anak kadang itu ada gilirannya sendiri-sendiri kok. Terjadwal, tinggal nunggu Tinggal bagiannya. nunggu bagiannya. Tinggal nunggu waktu yang tepat. Ya, program mutasi rotasi itu sudah menjadi program rutin di perawatan, Pak ya. Jadi ada rotasi, mutasi, promosi. Jadi kalau mereka-mereka yang kita tempatkan di OK, di ICU itu sebenarnya promosi. Jadi karena mereka nantinya setelah bisa diterima di tempat baru tersebut, mereka mendapat tunjangan khusus, gitu ya. Jadi mendapat tunjangan khusus. Jadi rotasi mutasi ini satu karena tujuannya supaya perawat juga tidak jenuh, kemudian untuk meningkatkan jenjang karir mereka, misalkan dari PK1 ke PK2, PK3 dan seterusnya. Ya Bu, kita lanjutkan ngobrol, diminum dulu Bu. Oke. Sambil santai Bu, diminum aja nggak apa-apa, santai. Diminum dulu. Saya tertarik itu yang Bu Dwi Retno tadi diikutkan pelatihan, walaupun itu tidak ada maksudnya kayak perawatan bukan diabetes
mau nggak mau kan harus menangani itu ya. Berarti unggulannya Rumah Sakit Adusada perawatan luka? Bukan. Bukan. Mbak Dwi Retno ini kan memang di ruang internis ya, ruang penyakit bedah dalam ya. Jadi tidak internis tapi bedah dalam kan ada kasus-kasus terbanyaknya juga diabetes ya. Jadi diabetes mellitus, dan pada kasus-kasus DM yang ada di tempat kami itu kebanyakan sudah komplikasi. Salah satunya ada ulkusnya, ada luka kanker, dan mereka perawat-perawat ini kan harus terlatih harus untuk kompeten, bisa harus kompeten. Jadi ya harus kompeten dan supaya hasil keperawatannya diberikannya bisa bagus, kita kan juga harus minterkan perawatnya juga, Pak. Kira-kira unggulannya Rumah Sakit Adusada Kapasari itu apa sih, Bu? Kok tadi yang disebutkan kok diabetes dengan komplikasi, otomatis itu diabetes kronis ya. Selain yang di ruangannya Bu Dwi Retno, unggulan yang bisa dilihat oleh masyarakat bahwa Rumah Sakit Adusada itu nggak cuma merawat diabetes gitu loh, nggak cuma merawat sakit gigi gitu. Apa sih, Bu? Jadi unggulan Rumah Sakit Adusada Kapasari itu kan ibu dan anak ya. Jadi ibu dan anak. Ibunya program-program yang sudah kita jalankan, contohnya yang bersalin, yang saat ini sedang kita promokan juga itu ada senam menopause, senam ibu hamil ini kan sudah rutin. Kemudian ada totok wajah untuk ibu-ibu yang pos melahirkan, jadi postpartum melahirkan itu yang untuk ibunya. Untuk anaknya kita ada layanan unggulannya pelayanan terpadu. Jadi mulai anak yang berkebutuhan khusus, ada brain gym, ada terapi bicara, ya itu semua kita akomodir, dan itu menjadi unggulan rumah sakit. Apakah ada alat pendukung, Bu? Banyak. Jadi maksudnya alat untuk alat pendukung yang modern untuk ini kesehatan ibu dan anak. Yang ibu tadi sebutkan kayak anak kebutuhan khusus ABK. Saya yang tertarik kok ada senam menopause. Senam menopause seperti apa, Bu ya? Senam menopause itu senam yang dilakukan hari pertama atau hari kedua setelah melahirkan. Nah, ya. menopause kan sudah nggak bisa melahirkan, nggak bisa hamil kan? Kenapa? Orang menopause nggak bisa hamil. Lah kok ada senamnya? Ini buat apa ini senamnya, Bu? Ada senam, maksudnya senam itu ya, senam menopause itu ada senam menopause, senam postpartum. Tapi yang menopause ini belum jalan sih, sebenarnya ada, cuma kita belum jalankan ini. Ya, jadi Pak ibu-ibu nanti yang sudah menopause itu nanti supaya mereka bugar dan sebagainya itu Pak, tapi itu belum jalan. Yang sudah jalan yang postpartum, kemudian senam yang masih produktif yang masih produktif. Itu yang tertarik itu Ibu. Kenapa Pak harus ada senam menopause? Sedangkan senam menopause kan orangnya sudah nggak produktif. Bukan. Untuk kesehatan Untuk kesehatan. Keren. Ya. Jadi tidak hanya untuk melancarkan darah tadi bukan kan? Pada saat darahnya. Bukan. Itu menopause itu supaya mereka bugar. Seperti itu Pak. Memang program itu belum ada sih di beberapa rumah sakit ya, Bu ya. Tapi apalagi itu orang masih kita bodoh gitu, yang menopause itu misalnya kita menjaringnya yang masih agak sulit ya. Tapi yang kita utamakan dulu yang tadi senam postpartum. Itu memang masyarakat luas memang sangat membutuhkan, apalagi orang yang terapi namanya terapi bidan komplementer Pak. Jadi terapi bidan komplementer. Jadi ada beberapa bidan di tempat kami yang kita kursuskan untuk mengikuti pelatihan itu, sehingga khusus ini pelatihannya khusus. Tapi kita sudah datangkan juga gurunya langsung, jadi trainer pakar trainernya untuk mengadakan in-house training di Kapasari. Itu sudah kita ikutkan beberapa perawat dan bidan. Dan yang sudah kita jalankan, jadi pasien-pasien yang rawat inap di Kapasari yang VIP sudah dapat plus totok wajah. Jadi mereka itu sudah kita praktekkan dan oke loh, mereka senang loh. Ini yang unggulan utamanya Rumah Sakit Adusada Kapasari, ibu dan anak dengan fasilitas yang Ibu sampaikan tadi. Sekarang kan zaman modern loh, Bu. Ya. Zaman modern ya. Orang itu paling males untuk keluar, Bu. Lebih baiknya mencet tombol HP.
Ya. Kira-kira ada nggak Ada. unggulan dari Adusada Ada. Kapasari? Silakan dibuka nanti di Instagramnya Adusada. Instagramnya Rumah Sakit Adusada Instagram Rumah Sakit Kapasari. Adusada Kapasari. Di situ ada layanan ya bidan komplementer. Salah satunya home care untuk tadi pelayanan ibu ibu dan anak. Jadi salah satunya yang kita pakai. Maternity care. Ya. Jadi istilahnya apa ya? Lupa saya. Tapi ada. Ada, sudah ada. Jadi ada paketnya, Pak. Ada paketnya. Jadi misalkan paket apa namanya pijat bayi plus totok wajah. Walaupun itu males untuk datang ke rumah sakit, Kita ada home care. ada home care. Home care-nya. Jadi Totok wajah bisa? totok wajah khusus untuk ibu melahirkan loh ya, bukan Iya. totok wajah yang khusus untuk kecantikan dan sebagainya. Oh, saya kira itu totok wajah untuk ibu kecantikan. Ternyata Oh, untuk iya. melahirkan. Itu Gitu. sudah kita praktekkan dan sudah kita coba ke pasien itu keluhannya pasien merasa Nyaman. bisa Relax. relax. Dan sekarang di Adusada Kapasari di ruang bersalin kita siapkan ini apa namanya aromaterapi dengan musik-musik klasik sehingga pasien itu merasa nyaman. Jadi seperti terapi relaksasi. Terapi relaksasi. Jadi kalau mau masuk di VK bukan takut lagi. VK itu kamar bersalin ya Pak ya. Iya. Ruang bersalin untuk melahirkan itu kalau masuk di situ sudah bukan takut lagi karena sudah seperti baunya ruangan itu seperti spa gitu. Ruangan spa. Spa. Boleh dilihat Di sana. websitenya. Ya, Kira-kira di website Instagramnya apa? Tadi Website. Rumah Sakit Adusada Adusada Kapasari. Ya. Rumah Sakit Adusada Kapasari. Ya. Kalau mau apa misalkan ada keluarga pasien ini Bu, males ngantri obat. Sekarang itu males loh Bu, keluarga pasien ngantri Bu, mau ngantri obat. Apakah ada pelayanan untuk mengirimkan obat ke rumah? Ada juga? Jadi layanannya layanan drop ya. Layanan drop. Istilahnya layanan drop. Jadi kita mengantar obat ke pasien itu sesuai permintaan pasien. Jadi ada jalur-jalurnya sendiri. Artinya ada kilometer berapa kena tarif ini, kilometer berapa kena tarif ini. BPJS-nya aktif. Aktif. BPJS juga ada. Ada. Keren. BPJS kita mayoritas pasien itu 60-40 ya. 60-40. Jadi 60% pasien BPJS, 30% pasien umum, 10% asuransi. Asuransi. Mungkin ada beberapa pertanyaan terakhir ya Bu ya. Kira-kira Bu Duret ini bekerja di Adusada sudah berapa lama? Saya bekerja di Adusada itu sudah sekitar sudah 9 tahun. 9 tahun. Kalau Iya. Bu Agustin? Saya sudah 30 tahun. 30 Saya tahun. sudah mendapat penghargaan 6 tahun berapa kali. Sama 25 tahun, 2 tahun Ya, yang lalu. sangat keren. Nanti kalau saya mau pensiun, Dapat lagi. dapat dulu satu lagi. Misalkan saya urutkan Bu ya, Iya. perjalanan jenengan Bu ya, dari cerita jenengan dari SPK, jalur khusus D3, Iya. S1 Iya. selama 30 tahun, anggap perjalanan itu sampai meraih jabatan kepala bidang keperawatan cukup lama Bu ya. Berarti Ibu itu menjabat sebagai kepala bidang keperawatan sudah berapa lama? Saya dulu bekerja 14 tahun Sebagai perawat pelaksana. ya. Baru diangkat kepala ruangan dulu, kemudian baru ke kepala bidang. Kalau Bu Diretno selain sebagai perawat pelaksana menjadi kepala tim, Kalau Kepala kepala tim. tim ini sudah mulai baru sekitar jalan setahun sudah mulai jalan sebagai kepala tim. kepala tim. Iya, Selain itu sudah kepala tim sama perawat pelaksana. perawat itu. pelaksana Iya. aja. Ini berarti sebentar lagi ya. Ya ini Mbak Retno, ini kalau di urutan keperawatan itu kalau di tim PK, keperawatan itu PK. kan ada medior, ya Iya. ada medior apa? Yang paling bawah itu apa? Junior. medior, Senior. senior. Mbak Retno ini Medior. medior, masuk Sebentar di lagi. medior. Sebentar lagi Adusada launching S1 dan nurse masuk kepala tim. Kan memang usaha Bu ya, berproses Bu ya, berproses, semuanya berproses. Tapi enaknya berproses di sini itu lulusan dari Setikes, ya sekarang sudah menjadi Setikes Bu ya, Setikes Adusada ditampung di Rumah Sakit Adusada Kapasari. Meskipun di sini ada 2 rumah sakit ya, Kapasari dan Undaan. Nah, bersebelahan wis ya, bersebelahan. Sebelum kita akhiri,
perbincangan kita, mungkin ada beberapa pesan motivasi untuk buat adik-adik, entah itu dari mahasiswa maupun adik-adik yang masih bingung ini mau nyari sekolah atau nyari kuliah, mau apa namanya, bingung mau lanjutkan hidupku mau kemana gitu ya. Gitu. Mungkin Bu Agustin maupun Bu Dwi Retno bisa memberikan motivasi atau kesan. Iya. Motivasinya apa namanya, kalau saya dulu sekolah di Apra Disada karena fasilitasnya pertama yang lengkap, terus dosen-dosennya juga ternama, terus terpercaya. Apa nama, masa tunggu kerjanya itu yang saya sebutkan tadi, nggak nunggu lama-lama langsung bisa kerja. Terus apa namanya, rumah sakitnya pun sudah paripurna. Paripurna? Ya, paripurna. Akreditasinya paripurna ya. Akreditasinya paripurna. Selain itu ada lagi? Udah, pokoknya jangan lupa lah kalau misalnya mau bingung-bingung mau kuliah, cari kuliah di mana, di Adusada, Stikes Adusada Kapasari aja, sudah jangan lagi. Terbukti ya, Terbukti. terbukti kualitasnya, jenjang karirnya jelas harusnya Jelas. kemana ya, Iya. kan? Ada yang nampung, Ada yang walaupun nampung. itu bukan punya pemerintah. Iya. Ya kan? Terus ini Dan saya menambahkan, Iya. jadi kalau teman-teman yang dari lulusan Adusada, Stikes Adusada itu satu attitude-nya satu bagus ya. Oh ini ya, Bu. Attitude-nya. Kenapa Jadi- kok Bu Agustin lebih memilih dari Stikes Adusada? Oke, Yang pertama ya. adalah sikap Ya. atau attitude-nya. Ya, attitude-nya oke, bagus. Mereka mudah diarahkan, mudah dimotivasi. Kemudian kualitas lulusannya menurut saya oke. Jadi mereka bisa siap kerja. Siap Jadi kerja. meskipun kita ada sedikit untuk membimbing pastilah Pasti, ya. apalagi Pasti lulusan pandemi. Ya. Ya, jadi saya berharap lulusan sekolah di Stikes itu menjadi prioritas utama Stikes Adusada. Jadi bukan setelah jadi buangan gitu loh. Iya, Ya, iya. setelah nggak terima akhirnya di sini. Jadi karena prospeknya bagus, harapan saya bisa teman-teman atau adik-adik semua bisa sekolah di Stikes Adusada. Jadi kesimpulannya dari Bu Dwi Retno sama Bu Agustin ini ya, kesimpulannya bahwa lulusan dari Stikes Adusada itu sudah nggak bingung lagi untuk mencari pekerjaan. Ya, sudah ada yang menampung atau yang menerima. Meskipun nanti ada persaingan di tes, tapi yang diutamakan adalah dari mahasiswa Stikes Adusada. Dan Adusada sekarang itu tidak hanya keperawatan loh. Ya. Ada S1 administrasi rumah sakit. Ya. Itu pun juga diprioritaskan di rumah sakit ya Bu ya. Sangat diprioritaskan. Ya. Dan angka lulusan dari S1 administrasi rumah sakit ini masih kecil daripada keperawatan. Ini harus diprioritaskan juga. Dan mungkin kedepannya harapan kita, adik-adik yang masih bingung mencari sekolah, ya pasti adik-adik yang masih SMA ini masih bingung mau sekolah kemana, mau kerja di mana. Kalau tujuannya untuk mencari pekerjaan dan mencari cuan atau duit, nah kita nggak munafik Bu ya, kita kuliah hanya untuk mencari duit dan memperbaiki masa depan Bu ya, perekonomian kita. Nah di sini Stikes Adusada itu memberikan kepercayaan, selain memberikan pendidikan juga nanti ada wadahnya berupa rumah sakit Adusada yang ada di Kapasari maupun di Undangan. Nah, mungkin pertemuan kita, perbincangan kita sudah kita akhiri aja dan kita lanjutkan nanti di sesi berikutnya yang lebih menarik lagi dan lebih lebih terkesan. Ini nanti sudah sangat menarik. Ya. Nah, kita akhiri aja Bu ya. Dan jangan lupa selamat siang untuk adik-adik. Untuk setia menonton Setiasa Podcast dan kita akhiri Adusada Jaya Jaya Jaya.